Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Nah, untuk kelas 7 hari ini kita akan belajar matematika lewat video pembelajaran ya, karena memang situasi saat ini mengharuskan kita untuk belajarnya secara online. Tapi it's okay, gak apa-apa ya. Semoga kalian tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang jenis segitiga. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang segi empat. Nah, kalian juga pasti masih ingat kan bentuk-bentuk segi empat itu apa aja? Ada 6 bentuk ya. Yang pertama dia ada persegi panjang, dia ada persegi, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Nah, kemarin juga sudah sampai kita mencari luas dan keliling dari bentuk-bentuk segi empat. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan belajar tentang segitiga. Nah, untuk segitiga sebetulnya kalian juga sudah belajar di SD ya, bentuknya seperti apa, komponen-komponen dari segitiga itu apa aja. Nah, hari ini kita akan ulas lagi, kita akan bahas lagi segitiga itu seperti apa, komponen-komponennya seperti apa, jenis-jenisnya, yang harus kita tahu dari segitiga, fakta penting dan lain-lainnya ya. Oke, apa itu segitiga? Misalnya kita akan menggambar segitiga. Nah, segitiga itu kan digambar dari 3 garis kan, 3 garis yang kita tarik dari 3 titik. Misalnya kita buat dulu titik P, kemudian kita akan buat titik Q, dan 1 titik lagi titik R. Kemudian kita tarik garis dari P ke Q, kemudian dari Q ke R, dan dari P ke R. Nah, sudah membentuk segitiga. Nah, selanjutnya, ini yang disebut sisi-sisinya ya, masih ingat kan? Nah, P ke Q itu sisi P ke Q, sisi Q ke R, dan sisi P ke R. Nah, itu sisi segitiganya. Kemudian segitiga juga punya sudut ya. Nah, itu lihat tuh, ada sudutnya yang ada di titik P, ada yang sudutnya itu di titik Q, ada yang sudutnya itu di titik R. Nah, titik P itu disebut dengan titik sudut. Nah, titik Q juga sama, disebut titik sudut. Titik yang R itu juga sama, disebut titik sudut. Nah, menamakan sudut-sudutnya itu seperti apa? Kita sudah belajar ya sebelumnya waktu di kelas itu loh, cara menulis sudut. Nah, kalau misalnya sudutnya sudut Q, yang ini berarti kita tulis sudut PQR. Nah, si titik sudutnya itu kita simpan di tengah ya, seperti itu, seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya sudutnya R, berarti jadi sudut PRQ. Lalu gimana kalau misalnya sudutnya P, berarti gimana? Jadi sudut QPR. Ini ya sudut yang ini yang sudutnya penulisan sudut P. Kalau misalnya sudut Q, PQR yang ini ya. Oke, paham ya? Nah, segitiga ini dinamakan sebagai segitiga PQR. Segitiga ini segitiga PQR. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, nah di sini ada pengelompokan segitiga. Segitiga itu dikelompokkan ada berdasarkan panjang sisi-sisinya, ada juga berdasarkan sudut-sudutnya. Ada juga beberapa fakta penting tentang segitiga nanti ya setelah slide ini. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan panjang sisi-sisinya. Nah, berdasarkan panjang sisi-sisinya itu ada yang pertama segitiga sembarang. Yang disebut dengan segitiga sembarang itu adalah segitiga yang panjang ketiga sisinya itu berbeda. Artinya kan ruas garis AB itu tidak akan sama dengan ruas garis BC, dan juga tidak akan sama dengan ruas garis AC yang ini ya. Maka ini disebut sebagai segitiga sembarang. Misalnya kalau ini panjang garisnya itu 3 misalnya. Terus yang ini misalnya yang ini yang ini 3, terus misalnya yang ini 5, terus misalnya yang ini 7. Jadi dia tidak akan sama dan sudutnya pun tidak akan sama. Maka ini disebut sebagai segitiga sembarang. Selanjutnya
Ada juga segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki yaitu segitiga yang mempunyai dua sisi yang sama panjang, tapi yang satunya nggak sama panjang, jadi cuma dua aja, si kakinya aja gitu ya. Artinya berarti ruas garis yang si DF yang ini itu akan sama panjang dengan ruas garis yang DE. Ini kita lihat bentuknya pasti bentuknya akan seperti ini ya. Jadi misalnya kalau ini 6, ini juga akan 6 meskipun ini 5. Jadi ini disebut sebagai segitiga sama kaki. Kakinya sama ya. Panjangnya sama kayak gitu. Selanjutnya segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini dia ketiga sisinya itu sama panjang. Jadi ketiga sisinya itu sama panjang. Yang ini D ke P, mana D ke P? D ke P ini akan sama panjang dengan P ke Q dan akan sama panjang juga dengan Q ke D. Oke, dan kalian juga harus ingat ya bahwa jumlah sudut dari segitiga itu dia akan 180 derajat. Nah, oke, kita kembali lagi dulu ke sini. Nah, jadi jumlah sudut yang ini itu akan 180 derajat. Kalau misalnya segitiganya segitiga sama sisi kayak yang ini, berarti dia si sudut-sudut yang ini itu 180 dibagi 3, berarti tiap sudutnya itu dia 60 derajat. Karena ini sama sisi, artinya dia juga akan sudutnya kan sama. Berarti ini 60, ini 60 dan ini 60. Jadi 180 derajat. Ini jadi ke sini ya nyambungnya, nggak apa-apa. Pokoknya ini segitiga sama sisi ya, dia sama panjangnya. Kalau ini 5, ini 5, ini juga pasti akan 5. Selanjutnya berdasarkan sudut-sudutnya. Nah, berdasarkan sudut-sudutnya juga ada 3. Yang pertama ada disebut sebagai segitiga lancip, ada yang disebut sebagai segitiga siku-siku, ada yang disebut sebagai segitiga tumpul. Sekarang kita lihat segitiga lancip. Kalian masih ingat gak kalau lancip itu dia sudutnya berapa kalau bisa disebut lancip? Nah, ingat ya yang kemarin tuh loh, yang sebelum kita UTS gitu ya, apa UAS? UTS. Sebelum kita UTS kita bahas sudut-sudut kan. Nah, kalau sudut lancip itu dia pasti kurang dari 90 derajat. Oke. Nah, segitiga yang semua sudutnya lancip yaitu kurang dari 90 derajat disebut segitiga lancip. Nih kita lihat di sini sudutnya 35 derajat, kurang dari 90 derajat ya. Ini 75, ini 70. Nah, karena dia kurang dari 90 derajat disebut segitiga lancip. Nah, jika kita jumlahkan, ini jumlahnya akan jadi 180 derajat. Selanjutnya, segitiga siku-siku. Nah, kalau disebut sebagai segitiga siku-siku, kalian kalau dengar siku-siku pasti ingat ke 90 derajat ya. Nah, kalau sudut siku-siku itu dia akan tegak lurus, berarti dia sudutnya akan 90 derajat. Nah, kita lihat pengertiannya. Segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat, sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku disebut sisi miring atau hipotenusa. Nah, jadi yang disebut sebagai segitiga siku-siku itu kalau salah satu sudutnya itu 90 derajat. Tidak mungkin ya kalau semua sudutnya 90 derajat kan nggak akan jadi 180 derajat. Ini salah satu sudutnya. Nah, kita lihat segitiga yang ini. Yang ini sudutnya 90 derajat. Nah, sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku disebut sisi miring. Berarti yang disebut sisi miring yang mana yang ini ya? Yang ini berhadapan dengan sudut 90 derajat. Berarti ini sisi miringnya atau hipotenusanya. Ini disebut segitiga siku-siku. Selanjutnya ada segitiga tumpul. Nah, kalau segitiga tumpul ini, kalau misalnya si sudutnya itu lebih besar dari 100, lebih besar dari 90 derajat. Ingat kan kalau sudut tumpul itu kan dia lebih besar dari 90 derajat, tapi dia kurang dari 180 derajat. Nah, kita lihat segitiga yang ini. Nah, ini segitiga yang ini itu dia punya sudut 110 derajat. Berarti kan dia lebih dari 90 derajat ya, kurang dari 180 derajat. Nah, ini disebut segitiga tumpul.
Oke, selanjutnya fakta penting tentang segitiga. Jadi, segitiga juga punya beberapa fakta penting ya. Yang pertama itu, segitiga lancip dapat berupa segitiga sembarang sama kaki maupun sama sisi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini yang pertama itu segitiga lancip sembarang. Kita lihat, kita perhatikan segitiga yang ini. Ini segitiga PQR dengan sudutnya itu 80 derajat. Nah, sudut 80 derajat artinya dia sudutnya sudut lancip karena dia kurang dari 90 derajat. Maka segitiga ini adalah segitiga lancip. Akan tetapi coba kita perhatikan sudut yang ini, sudut QPR sama sudut PRQ. Yang ini sudutnya 45 derajat, yang ini sudutnya 55 derajat. Artinya kan sudut yang ini tidak sama dengan sudut yang ini. Jika sudutnya berbeda, maka dia tidak memiliki panjang yang sama. Berarti, mana ini pointernya? Berarti panjang PQ itu tidak sama dengan panjang PR, juga tidak sama dengan panjang RQ. Artinya ini kan segitiga yang sembarang karena tidak memiliki sudut yang sama dan juga tidak memiliki panjang yang sama besar gitu ya. Makanya ini disebut segitiga lancip sembarang. Oke, yang kedua, segitiga lancip sama kaki. Kita lihat, perhatikan segitiga yang ini. Ini adalah segitiga FEG dengan sudutnya itu 80 derajat. 80 derajat sudah jelas ya, dia sudut lancip. Nah, sudut-sudut yang lainnya, sudut EFG dan sudut EGF itu dia sama besar, 50 derajat dan 50 derajat. Artinya juga dia akan sama panjang. Antara E ke F akan sama panjang dengan E ke G. Kalau sama panjang berarti dia jelas sama kaki ya. Makanya ini disebut segitiga lancip sama kaki. Oke, yang ketiga, segitiga lancip sama sisi. Nah, kalau sama sisi kan kita sudah belajar tadi ya, segitiga sama sisi itu berarti dia ketiga sisinya akan sama besar. Misalnya kalau ini 6, I ke J 6, maka J ke K juga akan 6, maka si K ke I juga dia akan 6 panjangnya. Artinya sudutnya juga akan sama besar. Kalau ini 60 derajat, ini 60 derajat, ini 60 derajat, maka ini disebut segitiga lancip sama sisi. Karena 60 derajat sudah jelas dia kurang dari 90 derajat, ini disebut segitiga lancip ya. Oke. Selanjutnya, fakta penting yang kedua yaitu segitiga siku-siku dapat berupa segitiga sembarang atau sama kaki, tapi tidak mungkin sama sisi. Nah, yang pertama itu segitiga siku-siku sembarang katanya. Kita coba perhatikan yang segitiga yang ini. Nah, ini adalah segitiga XZY. Nah, dia adalah segitiga siku-siku dengan sudutnya 90 derajat. Berarti kalau 90 derajat dia pasti segitiga siku-siku ya, dan dia juga tegak lurus nih. Kemudian di sini ada segitiga, ada sudut XYZ. Sudut XYZ mana? XYZ. Nah, sudut yang ini itu besarnya 50 derajat. Nah, sudut satu lagi, sudut YXZ, dia punya besarnya itu 40 derajat. Artinya kan sudut XYZ, sudut YZ itu tidak sama dengan sudut YXZ. Jadi kan ini ketiga sudutnya berbeda ya. Yang ini 50, yang ini 40, dan yang ini 90 derajat. Makanya ini disebut segitiga siku-siku sembarang. Kenapa sembarang? Karena dia punya sudutnya berbeda. Kalau sudutnya berbeda itu artinya dia juga punya panjang yang berbeda, tidak sama. Jadi ini disebut segitiga siku-siku sembarang. Seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua, segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Segitiga siku-siku jelas karena dia punya sudutnya 90 derajat ya. Disebut sama kaki kenapa? Karena dia punya sudut yang sama. Yang ini sudut NMO 45 derajat. Nah, sudut NOM
juga sama 45 derajat. Maka artinya sudut NMO itu sama besarnya dengan sudut MON. Kalau sudutnya sama berarti dia punya panjang yang sama besar, berarti dia segitiga sama kaki juga kan, makanya dia disebut segitiga siku-siku sama kaki, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, segitiga siku-siku tidak mungkin sama sisi. Jelas ya, karena kita tahu bahwa semua sudut segitiga sama sisi itu dia 60 derajat. Jadi ininya harus 60 derajat, ininya harus 60 derajat, yang ininya juga harus 60 derajat. Baru bisa kita sebut segitiga sama sisi. Karena segitiga siku-siku itu dia sudutnya itu 90 derajat, tidak 60 derajat, makanya ini dikatakan segitiga siku-siku tidak mungkin sama sisi, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada fakta penting yang ketiga. Segitiga tumpul dapat berupa segitiga sembarang atau sama kaki, tetapi tidak mungkin sama sisi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada segitiga PQR. Dia punya sudut 120 derajat. Kita tahu bahwa sudut tumpul itu dia lebih dari 90 derajat, tapi dia kurang dari 180. Maka ini disebut segitiga tumpul. Nah, kita lihat di sini ada ada sudut yang lain, sudut QPR dan sudut PRQ. Dia punya sudut yang berbeda, yang satu 45 derajat, yang satu 25 derajat. Makanya kenapa ini disebut segitiga tumpul sembarang. Ini sudutnya tumpul dan juga segitiga ini berbeda sudutnya. Artinya kalau berbeda dia pasti punya panjang atau sisinya juga pasti berbeda gitu ya, tidak sama panjang, makanya disebut segitiga tumpul sembarang. Oke, yang kedua, segitiga tumpul sama kaki. Kita punya segitiga ini namanya segitiga RST. Dia punya sudutnya itu 100 derajat. 100 derajat itu sudut tumpul ya, kurang dari 180 derajat. Kita lihat di sini dia punya sudut yang sama sudut yang lainnya. Yang ini 40 derajat, yang ini 40 derajat. Sama kaki kita tahu kan, 40 derajat itu dia sama dengan yang ini. 40 derajat dia sama dengan yang sudut yang ini, berarti dia juga sama panjang. Nah, kalau sama panjang disebut segitiga sama kaki. Nah, berarti segitiga ini adalah segitiga tumpul sama kaki karena bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, segitiga tumpul tidak mungkin sama sisi karena kita tahu bahwa semua sudut segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Jelas ya, pasti kalian ini sudah paham ya, karena segitiga sama sisi sekali lagi dia punya sudutnya itu 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat gitu ya. Selanjutnya ada segitiga, katanya di sini segitiga tidak mungkin mempunyai dua sudut siku-siku. Jelas karena total kalau misalnya dia punya dua sudut siku-siku, berarti dia bentuknya tidak akan segitiga, akan jadi seperti ini ya. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya segitiga tidak mungkin mempunyai lebih dari satu sudut tumpul. Sama, kalau misalnya dia punya lebih dari satu sudut tumpul, dia juga bentuknya akan seperti ini, tidak akan membentuk segitiga. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke contoh soal biar kalian lebih paham lagi. Nah, nomor 1, tentukan jenis segitiga DEF dengan sudut DF-nya 90 derajat, berarti dia segitiga siku-siku ya. Nah, si DE-nya itu 4 cm dan si EF-nya itu 4 cm. Oke, sekarang kita buat dulu segitiganya, segitiga DEF. Kita buat titik dulu ya. Seperti biasa kita buat 3 titik. Titik yang pertama kita kasih nama D. Titik yang kedua kita kasih nama titik E. Kemudian kita tarik garis dari D ke E, anggap saja itu 4 cm ya. Kemudian kita buat titik lagi. Ini namanya titik F. Oke. Kemudian kita tarik garis. Nah, itu 4 cm dan yang EF juga 4 cm. Nah, sudutnya berapa? 90 derajat, tegak lurus ya. Itu memang sudah tegak lurus. Nah, 90 derajat.
Kemudian kita lihat dulu sebelum kita tentukan ini segitiga apa, kita lihat ciri-cirinya. Segitiga ini dia punya sudut 90 derajat, berarti dia jelas segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku karena dia punya sudut 60 derajat. Terus kita lihat ke sini. Nah, kalau berdasarkan sisinya, katanya nih di sisi yang ini tuh sama 4 cm, yang ini juga sama 4 cm. Jadi si DE ini sama panjang dengan si EF. Berarti kan kalau sama panjang memiliki dua sisi yang sama panjang, berarti itu segitiga sama kaki kan? Nah, karena di sini segitiga siku-siku dan juga segitiga sama kaki, maka segitiga ini namanya segitiga siku-siku sama kaki. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua, sebutkan jenis segitiga berikut berdasarkan sisinya. Ayo ingat-ingat lagi kalau berdasarkan sisinya gimana. Sekarang kita lihat. Dari sini, di sini ada segitiga. Nah, dia punya sisinya itu berbeda semua. Yang ini ke sini 3 cm, yang ini ke sini 6 cm, yang ini ke sini 4 cm. Jadi dia punya sisi yang berbeda. Nah, kalau sisinya sama kan itu namanya segitiga sama sisi ya. Kalau sisinya berbeda itu segitiga apa coba? Oke, segitiga sembarang. Dia punya sisi yang ketiga sisinya itu berbeda. Otomatis dia juga akan punya sudut yang berbeda besarnya. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini ada latihan soal untuk kalian agar kalian lebih paham lagi tentang materi jenis-jenis segitiga. Coba kalian kerjakan dengan teliti ya. Jangan lupa dengan teliti pada latihan 8.4 halaman 252 nomor 1-5 di buku paket kalian. Seperti biasa nanti hasil kerjanya kalian fotokan, oke? Nanti saya nilai. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.